اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون آمين اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه في مبدأ كل أمر ومنتهى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. Teman-teman yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembacaan atas kitab Is'adul Bariyah fi Ahkamil Udhiyah yang ditulis oleh salah seorang ulama Al-Azhar, yaitu Syekh Hisham Kamil Hamid Musa Al-Azhari. Nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Hari ini kita akan membahas tentang adab-adab yang berkurban. Adabul Udhiyah. Qala radhiyallahu anhu ardah, adabul udhiyah, adab-adab pada ibadah penyembelihan hewan kurban. Yustahabu liman arada al-udhiyah idza dakhala alaihi syahru dzulhijjah alla yahliqa sya'rahu alla yahliqa sya'ra ra'sihi aw wajhihi aw badanihi wa la yuqallim adhafirahu hatta yudhi. Sangat dianjurkan bagi siapa saja yang ingin berkurban, apabila telah masuk bulan Zulhijjah, hendaknya dia tidak mencukur bulu yang tumbuh di kepalanya, di wajahnya, atau di badannya, dan hendaknya dia juga tidak memotong kukunya sampai dia menyembelih hewan kurban tersebut. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana indahu dhabhun yuridu an yadhbahahu fara'a hilala dzil hijjah fala yamassa min sya'rihi wala min adhafirihi syai'an hatta yudhi. Siapa yang memiliki hewan sembelihan dan ingin disembelih pada bulan Zulhijjah, yakni pada tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, fara'a hilala syahri fara'a hilala dzil hijjah, kemudian dia melihat hilal bulan Zulhijjah, melihat hilal artinya sudah masuk bulan Zulhijjah, maka hendaknya dia tidak menyentuh rambutnya, juga tidak menyentuh kukunya sampai dia menyembelih hewan kurban tersebut. Tidak menyentuh rambut dan kuku itu artinya dalam konteks rambut tidak mencukur rambutnya, dan dalam konteks kuku tidak memotong kukunya. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wal hikmatu fi dzalika at-tashabbuh bil muhrim. Nah, hikmah dari dianjurkannya untuk tidak mencukur rambut atau mencukur bulu atau menggunting kuku itu, hikmahnya at-tashabbuh bil muhrim, supaya yang berkurban itu menyerupai dirinya dengan orang-orang yang sedang ihram, ya, di Makkah. Yustahabbu ayyadhbaha sahibul udhiyah binafsihi fa illam yastati' fa alayhi an yashhada bidhabhihi. Sangat dianjurkan bagi seseorang yang akan berkurban untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Apabila tidak mampu, maka hendaknya dia menyaksikan penyembelihan hewan kurbannya itu. Yang ketiga, yustahabu ayyakuna dzabih musliman. Sangat dianjurkan, sangat diutamakan sekali apabila penyembelihnya itu adalah seorang muslim. Kita tahu bisa yang menyembelih itu bisa muslim, bisa juga kitabi atau ahlu kitab. Tapi yang lebih diutamakan dari dua ini adalah yang muslim. Kemudian yustahabbu sanusikin wa imraruha ala raqabatil hayawan biquwwah. Sangat dianjurkan untuk menajamkan pisau atau alat potong dan menyembelihnya dengan kuat sehingga cepat putus
2 urat yang harus dipotong itu, yaitu urat pernapasan dan urat makanan, al-mari wal hulqum. Kemudian istiqbalul kiblah fahiya asyraful jihad. Hendaknya menghadap kiblat karena kiblat itu adalah arah yang paling mulia. Dan karena penyembelihan hewan kurban ini ibadah, maka disarankan untuk menghadap kiblat. An yudja'al syatu awil baqarah ala jambihal aisar li sur'ati ikhrajid dam. Sangat dianjurkan untuk membaringkan domba atau sapi, begitu juga dengan kambing ya, untuk dibaringkan di sebelah sisi kirinya. Karena dengan begitu darahnya akan cepat keluar. Kemudian at-tasmiyah, membaca basmalah, wa aqalluha bismillah wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim. Ini saat hendak menyembelih disunahkan membaca basmalah. Dalam mazhab Imam Syafi'i, basmalah itu hukumnya sunnah bukan fardu. Wa tasmiyah sunnatun wa laysat fardan. Basmalah itu dalam mazhab Imam Syafi'i sunnah bukan fardu. Akhraja Muslim anna Nabiy SAW idza dzabaha qala bismillah wallahu akbar. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Nabi SAW itu apabila hendak menyembelih, beliau membaca bismillah wallahu akbar. Yustahabbu takbir marratan wahidatan aw thalathan. Sangat dianjurkan untuk membaca takbir ya, tadi sebagaimana kebiasaan Rasulullah SAW, takbir minimal sekali atau boleh juga 3 kali. Kemudian yustahabbud du'a, dan sangat dianjurkan membaca doa. Kapan ini? Yaitu setelah penyembelihannya selesai, setelah 2 uratnya ini putus. Jadi basmalah, takbir, dan sebelumnya dianjurkan juga untuk bersolawat. Kemudian disembelih, setelah disembelih dianjurkan membaca doa. Bismillah, Allahu akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Ya Allah, ini hewan sembelihan adalah nikmat yang berasal darimu, kini aku kembalikan kepadamu, maka terimalah pengorbanan ini dariku. Kira-kira begitu ya. Yustahabu an takuna al-udhiyah fi darihi liyusharika jami'ul ahli fi du'a'i wal ajr wa idkhalu as-sururi wa idkhali sururi alaihim wal barakah fil bait. Sangat dianjurkan penyembelihan hewan kurban itu dilaksanakan di area rumah orang yang hendak menyembelih. Supaya apa? Supaya anggota keluarga lain menyaksikan, supaya anggota keluarganya atau tetangganya menyaksikan, ikut mendoakan, ikut mendapat pahala, dan agar mereka semua ikut bergembira, berbahagia, wal barakah fil bait, dan agar keberkahannya turun pada rumah orang yang menyembelih. Kemudian yustahabu ay ya'kula minha syai'an wa yatasaddaq bil baqi. Sangat dianjurkan sekali bagi orang yang berkurban untuk memakan dan mengambil sebagian dari daging hewan kurbannya. Wa yatasaddaq bil baqi, dan menyedekahkan sisa daging hewan kurbannya. Jadi mengambil sebagian, sisanya dibagikan kepada orang-orang. Rawal Baihaqi annahu sallallahu alaihi wasallam kana ya'kul min kabidi udhiyatihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, beliau memakan hati dari sembelihan hewan kurbannya. Tentu saja yang dimaksud sangat dianjurkan untuk makan daging hewan kurban ya, bagi yang berkurban, apabila kurbannya ini kurban yang sunnah muakkadah, bukan yang wajib karena nazar atau wajib karena ditakyin. Karena hewan kurban yang wajib baik karena nazar atau oleh takyin
itu tidak boleh dikonsumsi oleh pemiliknya. Nazar itu semua milik Allah Subhanahu wa taala dan harus dibagikan hanya kepada fakir dan miskin. Kalau dia mengambil sebagian dari apa? Dari dagingnya, dari daging hewan kurban yang nazar itu, maka nazarnya tidak sempurna dan harus diganti, ya, harus diganti. Harus diganti itu maksudnya gimana? Kalau dia mengambil 1 kilo daging dari hewan kurban yang wajib itu, kemudian dia tidak tahu bahwa hal itu tidak boleh, lalu ada yang memberitahunya, maka dia wajib membeli daging hewan yang sama, misalnya kambing, dia wajib beli daging kambing ke pasar dengan kadar yang dia makan, ini 1 kilo, lalu disedekahkan kepada fakir miskin. Kemudian yustahabbu idza arada taqsimaha ay yakuna thuluthan lahu wa li ahli baitihi wa thuluthan lil aqarib wal ahbab wal jiran wa thuluthan lis shadaqah. Sangat dianjurkan apabila ingin membagikan daging hewan kurban, pembagiannya itu dilakukan sepertiga-sepertiga. Jadi pembagiannya sepertiga-sepertiga. Sepertiga untuk dirinya, untuk keluarganya, kemudian sepertiga lagi untuk kerabat-kerabat, orang terdekat, tetangga-tetangga, kemudian sepertiga lagi sodakoh untuk fakir dan miskin. Ini yang dianjurkan. Taib, itu barangkali rekan-rekan yang dimuliakan Allah, adab seputar ibadah penyembelihan hewan kurban. Mudah-mudahan pada waktunya yang berkurban bisa menerapkan adab-adab ini agar ibadah penyembelihan hewan kurbannya semakin sempurna. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan kekhilafan. Insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Nuwasil insyaallah fi liqa'il qadim in kana fil umri baqiyah. Allahumma shalli afdhala salati ala as'adi makhluqatika sayyidina محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.